Ijtihad. Setelah Al-Quran dan hadis sebagai rujukan penerapan hukum, sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Kata ijtihad berasal dari kata ijtahada, yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihada bermakna bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala kemampuan atau pikiran. Sedangkan secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menerapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan dalam suatu pekerjaan. Ijtihad dilakukan dengan mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan syara atau ketentuan hukum yang bersifat operasional, dengan mengambil kesimpulan dari prinsip dan aturan yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dua hal yang menjadi fokus dalam kegiatan ijtihad adalah upaya menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya dan upaya menerapkan hukum itu secara tepat terhadap suatu kasus. Kegiatan yang disebut pertama dikenal dengan ijtihad istinbat, sedangkan kegiatan yang kedua dinamakan ijtihad tatbik. Metode kedua bentuk ijtihad ini diatur secara rinci dalam ushul fikih. Dalam ijtihad istinbat, yang menjadi pusat penelitian utama adalah sumber-sumber hukum Islam yang dilakukan dengan pendekatan kebahasaan maupun tujuan hukum. Dua pendekatan ini dengan seperangkat kaidah yang mengikat diharapkan mampu mengantarkan seorang mujtahid kepada kesimpulan hukum yang lebih objektif. Sementara itu, objektif ijtihad menurut Imam Ghazali adalah setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil yang nakli atau lafaz Al-Quran itu hanya menunjukkan arti tersebut, dan hukum yang didasarkan kepada dalil-dalil yang bersifat zanni atau lafaz Al-Quran yang memungkinkan makna lain dari makna tertentu, serta hukum-hukum yang belum ada nasnya dan ijma para ulama. Bentuk-bentuk ijtihad. Ada beberapa bentuk ijtihad, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama Islam dalam menerapkan suatu masalah atau yang tidak diterangkan oleh Al-Quran dan hadis setelah Nabi Muhammad SAW wafat dengan cara musyawarah. 2. Ialah menerapkan hukum atas suatu perkara yang belum ada ketentuan berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuannya berdasarkan persamaan illat. 3. Istihsan. Istihsan adalah menerapkan hukum suatu masalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis, yang didasarkan kepada kepentingan atau kemaslahatan umum dan demi keadilan. 4. Istishab. Istishab ialah meneruskan perlakuan suatu hukum yang telah ada dan ditetapkan karena adanya suatu dalil, sampai ada dalil yang lain yang mengubah kedudukan dari hukum tersebut. 5. Istidlal. Istidlal adalah penetapan hukum suatu perbuatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Ini menjadi adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat. 6. Maslahah mursalah. Ditinjau dari segi bahasa, maslahah mursalah ialah kebaikan yang besar. Sedangkan menurut istilah, maslahah mursalah adalah perkataan yang perlu dilakukan demi kemaslahatan, sesuai dengan maksud syara, serta hukumnya tidak boleh dari pengajaran dalil secara langsung dan jelas. 7. Urf atau adat. Urf ialah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam mengembangkan hidup mereka yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi. 8. Zara'i. Zara'i adalah pekerjaan-pekerjaan yang menjadi jalan untuk mencapai maslahah atau jalan untuk menghilangkan mudarat. Allahu a'lam bishawab.